ya. Nanti saya campur sedikit dengan bahasa Inggris ya. Oke. Em, saya jadi seperti Pak Dio sudah perkenalkan, saya Associate Professor di Nazarbayev University dan sekarang ini terima kasih kembali lagi atas kesempatannya eh, dari Pak Dio dan Universitas Erlangga. Saya menjadi Adjunct Professor di Universitas Erlangga. Sedikit background mengenai saya. Nama saya Alfredo Satyanaga. Saya PhD di Nanyang Technological University Singapura, master di Newcastle University di UK, dan research interest saya memang di tanah tak jenuh, unsaturated soil. Tanah tak jenuh ini bukan hanya di teknik sipil, mekanika tanah, tapi juga memang dikhususkan untuk basically bagaimana kita menganalisa interaksi antara tanah dan climatic condition gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa mempertahankan bagaimana efek climatic condition terhadap mekanika tanah itu bisa dipelajari dengan benar. Untuk presentasi hari ini saya mengambil bahan-bahan dari 3 referensi buku saya. Ini buku yang pertama, Unsaturated Soil Guideline, ditulis bersama dengan Profesor Ken Mercer dan Profesor Haryanto Raharjo. Profesor Haryanto Raharjo ini salah satu pioneer di unsaturated soil mekanik atau tanah tak jenuh di Asia. Ini buku saya yang mengenai mekanika tanah tak jenuh untuk stabilitas lereng. Sudah dipublikasi tahun 2022 dan ini porositas multimodal di tahun 2023. Untuk konten dari presentasi saya pada hari ini, saya akan menjelaskan sendiri sedikit background mengenai mengapa kita harus mengenal yang namanya tanah tak jenuh. Kemudian kita masuk ke teori tanah tak jenuh. Beberapa formula saya perkenalkan, tapi saya akan skip secara cepat supaya saya memberi masukan saja bahwa perlu itu yang ada teori mengenai tanah tak jenuh. Kemudian characterization atau bagaimana kita bisa mengukur tanah tak jenuh, properties dari tanah tak jenuh itu di laboratorium, dan juga bagaimana kita bisa mengestimasi ya, karena memang salah satu challenging di tanah tak jenuh itu bagaimana kita bisa mengukur properties dari tanah tak jenuh itu di laboratorium. Kemudian kita melihat aplikasi penerapan mekanika tanah tak jenuh itu di teknik sipil, terutama di kestabilan lereng. Pertama-tama kenapa kita harus mengenal yang namanya mekanika tanah tak jenuh? Ini salah satu contoh yang saya ambil dari lereng di Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana bagaimana lereng secara alami pun bisa cukup terjal. Ya, bisa lihat ini hampir 90 derajat, tapi lereng ini tetap berdiri. Kalau kita analisa secara mekanika tanah yang konvensional, kita tahu bahwa sudut lereng 45 derajat itu sudah menjadi batas bahwa di atas 45 derajat ada kemungkinan itu longsor. Jadi kalau ada orang nanya, kok bisa sih lereng itu berdiri walaupun sudah hampir 90 derajat, yang kita bisa bilang, oh mungkin ini kuat gesernya atau lerengnya atau tanahnya itu cukup kuat. Tapi kita nggak bisa jelaskan dengan konvensional tanah yang jenuh gitu. Konvensional mekanika tanah yang kita pelajari di S1 pada umumnya. Nah, jadi kita bisa mempelajari ini kalau kita tahu apa itu mekanika tanah tak jenuh. Ya. Ini salah satu contoh lainnya di tambang. Kalau kita mau mau menggali lereng untuk tambang itu kita pasti menggali lereng seterjal mungkin, gitu kan? Karena itu berkaitan dengan biaya. Okay. Nah, memang kita bisa membuat lereng seterjal mungkin. Tapi masalah lain yang harus kita amati adalah bagaimana permasalahan pengaruh daripada efek cuaca. Gitu ya. Ini salah satu contoh
kita tahu bahwa hujan itu membuat masalah, tapi bukan berarti kalau nggak ada hujan, nggak ada masalah, gitu ya. Ini salah satu contoh kalau kita, mempunyai musim kering yang terlalu panjang, bakalan ada namanya tension crack. Itu berapa atau mungkin, mahasiswa semua sudah belajar bahwa tension crack ini tidak bagus kalau tiba-tiba terjadi hujan, ya. Jadi waktu kering mungkin nggak ada masalah, tiba-tiba terjadi hujan besar dan terjadilah longsor. Nah, salah satu masalahnya itu karena air hujan masuk ke tension crack di, bagian atas lereng yang mengakibatkan, apa namanya, lereng menjadi, apa movement, terjadi pergeseran di, permukaan lereng. Nah, ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan, mekanika tanah tak jenuh, ada yang namanya negative pore water pressure, ya nanti kita lihat apa negative pore water pressure. Eee, nah, apalagi kalau ada hujan, ini salah satu contoh, apa namanya, landslide di Balikpapan, Indonesia, bagaimana landslide itu terjadi cukup besar ketika adanya konstruksi daripada, eee apa, perbaikan lereng. Ini landslide di Bandar Lampung, Indonesia, yang juga cukup, banyak diberitakan di tahun 2021 karena mempengaruhi, bangunan yang ada di atas lereng. Ini landslide di Sumedang, Indonesia. Kita bisa lihat walaupun di benak kita itu selalu kita berpikir, "Wah, hutan itu bagus," gitu ya. Tapi bukan berarti, ada hutan nggak akan bakal, longsor gitu. Karena sebenarnya ini tergantung daripada, apa namanya, tanaman atau pohon-pohon itu apakah dia, cukup sehat atau enggak. Jadi kalau pohon yang nggak sehat, tanaman yang nggak sehat, akar-akarnya itu mati, sebenarnya itu juga menjadi celah untuk air masuk ke rongga-rongga di antara akar dan tanah. Nah, ini yang menyebabkan landslide di Sumedang, ya. Ini, salah satu, longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan di tahun 2020. Dari sini kita bisa melihat di Indonesia itu banyak masalah yang berhubungan dengan landslide, tanah longsor yang diakibatkan akibat hujan. Nah, kalau kita melihat secara teori, kalau kita mempunyai muka tanah, nah di bawah muka tanah itu ada yang namanya muka air tanah, ground water table. Di bawah muka air tanah ini, kita namakan saturated zone, tanah jenuh. Ya, karena di bawah muka air tanah artinya semua pori-pori tanah itu terisi oleh air. Di atas muka air tanah ada yang namanya unsaturated zone, ya, tanah tak jenuh. Apa itu tanah tak jenuh? Tanah tak jenuh itu artinya tanah di mana pori-pori daripada tanah itu bisa terisi air dan bisa terisi udara. Nah, kalau kita belajar di mekanika tanah secara konvensional di S1, di bawah muka air tanah itu ada yang namanya positive pore water pressure. Jadi tekanan air pori yang positif. Di atas muka air tanah sebenarnya ada juga tekanan air pori yang negatif. Itu yang dinamakan negative pore water pressure. Nah, negatif pore water pressure itu memberikan additional, memberikan tambahan kuat geser di tanah jenuh ini. Ya, jadi kalau kita belajar di conventional soil mechanics, di konvensional mekanika tanah itu ada yang namanya kohesi, ya, effective cohesion dan effective friction angle. Nah, dua parameter ini sebenarnya yang membuat kuat geser tanah itu, ada gitu. Nah, di unsaturated zone itu ada tambahan negatif pore water pressure, ya. Nah, negatif pore water pressure itu nama lainnya adalah suction. Suction atau negatif water pressure itu yang memberikan tambahan unsaturated shear strength. Nah, ketika ada hujan, tentu hujan masuk ke dalam tanah, ya. Ini yang namanya infiltration. Nah, ketika hujan masuk ke dalam tanah, artinya negatif pore water pressure yang ada di unsaturated soil ini menjadi berkurang. Dan juga tentunya ketika ada air masuk ke dalam tanah, terjadilah, ya, ini wetting front. Nah, wetting front itu sebenarnya adalah muka air tanah lain, ya, di dekat permukaan tanah. Jadi sebenarnya secara umum di lapangan
ya ada 2 muka air tanah. Yang kita tahu itu sebenarnya cuma ada 1 muka air tanah selama ini kita belajar, tapi sebenarnya ada muka air tanah lain karena ketika hujan masuk ke dalam tanah, ya, terjadi ini kumpulan air ya di dekat muka tanah. Ya, ini itu yang dinamakan wetting front. Ya, ini yang menyebabkan tekanan air pori yang negatif ini berkurang sehingga unsaturated shear strength atau kuat geser di unsaturated soil, kuat geser di mekanika tanah tak jenuh itu berkurang. Nah, ini yang menyebabkan longsor. Kalau faktor of safety atau angka keamanan lereng itu berkurang di bawah 1 misalnya. Nah, tentu waktu kita belajar mengenai efek hujan terhadap tanah longsor, kita harus tahu eh, data mengenai apa namanya, cuaca. Salah satunya adalah hujan. Nah, kita lihat kenapa sih lereng longsor di Indonesia akibat hujan itu sangat penting dipelajari, ya karena hujan itu terjadi nggak hanya 1 bulan atau 2 bulan di Indonesia. Kita bisa lihat dari statistik ini, hujan itu terjadi setiap bulan di Indonesia. Ya, secara umum ya berdasarkan data daripada statistical climate di Indonesia ini kurang lebih in average 15 hari per bulan itu ada hujan di Indonesia. Dan ini terjadi mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi ini artinya tanah longsor itu bisa terjadi di mana-mana di Indonesia, terutama juga di Pulau Jawa, di mana apa namanya banyak sekali populasi dan bangunan-bangunan. Nah, curah hujan eh, adalah salah satu faktor yang penting untuk tanah longsor. Faktor lainnya adalah tanah itu sendiri. Di Indonesia itu ada yang namanya problematic soil. Jadi kita mungkin sering mendengar di seminar-seminar atau di buku-buku ya, atau mungkin di pelajaran mekanika tanah dari Padio bahwa ada yang namanya soft soil. Jadi ya soft soil itu adalah tanah yang mengandung montmorillonite cukup tinggi ya atau mineral tanah lempung yang cukup tinggi di mana ketika ada air masuk ke dalam tanah lempung itu bisa memuai secara besar dan menyebabkan longsor. Ya, jadi hujan adalah salah satu faktor yang penting. Faktor lainnya adalah soft soil, ya, yang bisa menyebabkan swelling dan shrinkage, pengembangan dan penyusutan tanah itu. Ya tentu nggak hanya longsor, itu juga yang menyebabkan banyak kerusakan di jalan. Ya ini salah satu contohnya di Surabaya, banyak tanah yang banyak jalan yang menjadi rusak karena akibat pengaruh daripada soft soil. Nah ini saya kenalkan sedikit teori dari problematic soil. Sebenarnya problematic soil itu ketika nggak ada air, dia kering seperti ini. Ya. Ini berdasarkan macroscopic observation. Ya, kalau apa rekan-rekan mahasiswa mengenal yang namanya SEM, scanning electron microscopic (SEM). Nah itu kita bisa melihat ya, struktur daripada tanah dan juga pori-porinya, partikel-partikelnya. Nah, ketika ada air masuk ke dalam tanah, ya kita bisa melihat pori-porinya itu mengembang ya secara drastis. Ya ini salah satu gambaran volumenya pertama kecil ketika ada air bahkan saturated ya, jenuh, dia volumenya menjadi besar. Dan ketika kering lagi dia menyusut lagi menjadi lebih kecil. Ya jadi perubahan volumenya itu cukup tinggi. Nah, ini yang menyebabkan ketika ada hujan, lereng itu mengembang dan ketika kering dia menyusut. Nah, itu yang menyebabkan longsor bisa terjadi. Ya. Dan problematic soil itu nggak hanya ada di satu tempat di Indonesia. Ya, kita bisa lihat ada yang namanya pit dan SC. Ya, ini tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke juga, gitu ya. Di Pulau Jawa juga banyak. Nah, ya background permasalahan yang lainnya bukan hanya tanah longsor juga, tapi juga retaining wall, ya desain daripada dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah memang didesain untuk menahan supaya tanah itu nggak longsor. Tapi karena kita ya kadang-kadang nggak mengerti prinsip daripada mekanika tanah tak jenuh, kita lupa ketika ada air hujan masuk ke dalam tanah, artinya tadi kan ada yang namanya wetting front. Ya, jadi artinya ada
air yang tertahan di belakang si dinding penahan tanah ini. Nah, ketika kita desain dinding penahan tanah, kita desain berdasarkan muka air tanah yang asli, gitu. Padahal sebenarnya ketika hujan masuk, ada muka air tanah lainnya, wetting front. Tentu kita mengenal juga yang namanya excess pore water pressure. Nah, wetting front itu yang menyebabkan excess pore water pressure itu semakin tinggi. Sehingga lateral earth pressure yang artinya menumpu di dinding penahan tanah ini semakin tinggi. Sehingga desain awal daripada dinding penahan tanah ini collapse, ya. Jadi eh, dinding penahan tanah ini harus kita desain juga dengan consideration bahwa bakal ada terjadi perubahan di mekanika tanah tak jenuh, ya. Yang selainnya, aplikasi daripada tanah tak jenuh itu adalah soil contamination. Ya, jadi kita tahu bahwa di beberapa tempat di Indonesia itu dijadikan tempat untuk pembuangan sampah. Nah, pembuangan sampah itu sebenarnya kalau ada hujan banyak itu, ia bisa menyebabkan kontaminasi. Di beberapa tempat di Indonesia itu sebenarnya sudah ditutupi. Ya, ada yang namanya landfill cover system. Nah, tapi landfill cover system itu juga didesain berdasarkan mekanika tanah tak jenuh. Ya, karena kita selalu berpikiran bahwa, oh, kalau tanah kering itu, air kemungkinan nggak akan bisa mengalir. Tapi sebenarnya tanah kering itu nggak benar-benar kering. Dia itu unsaturated soil, tanah tak jenuh. Ya, air itu selalu bisa mengalir di tanah tak jenuh. Nah, ketika ada apa namanya pembuangan sampah ya atau waste material yang lain, itu bisa mengkontaminasi tentu muka air tanah yang asli. Ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ketika kita mempunyai waste material ya yang warna coklat ini dan misalnya secara ideal kita sudah tutup gitu ya dengan dike dan juga kita punya clay material ya tanah lempung. Ya kita berpikiran bahwa clay kan tanah lempung, permeabilitasnya sangat kecil ya. Dan di dalam benak kita mungkin dengan adanya clay material tanah lempung waste material ini nggak akan bisa mengkontaminasi muka air tanah yang asli ya. Tapi kenyataannya sebenarnya di unsaturated soil ini air bisa mengalir ya karena kembali lagi unsaturated soil itu bukan berarti kering ya. Clay tanah lempung ini kering tapi bukan berarti benar-benar kering. Yang namanya kering itu adalah negatif pore water pressure itu bernilai 1 juta kilopascal. Ya, jadi kita bisa bayangkan angkanya sangat-sangat tinggi. Dan tentu saja di tanah lempung ini nggak akan kita bisa dapatkan negatif pore water pressure atau tekanan air pori yang negatif itu 1 juta kilopascal. Jadi selalu ada kemungkinan air bisa mengalir di tanah lempung atau unsaturated soil sehingga akan ada kontaminasi dari waste material ke ini apa namanya muka air tanah yang asli. Ya, ini kita bisa lihat. Gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan kontaminasi yang tentu saja akhirnya bisa mengkontaminasi daerah sekitarnya. Dan tentu kita tahu di Indonesia banyak sekali sumur-sumur resapan yang dibuat untuk kebutuhan air minum atau kebutuhan sehari-hari mandi dan lain-lainnya. Dan itu menyebabkan lingkungan tidak baik. Ya. Dan selanjutnya penerapan tanah tak jenuh itu juga untuk tanaman. Yang kita bisa lihat banyak sekali tanaman daerah-daerah di Indonesia ini di Kupang, Pacitan itu ya menjadi kering. Eh, jadi ini yang menyebabkan apa namanya tanaman itu menjadi mati. Ya jadi sebenarnya kita bisa memakai prinsip mekanika tanah nggak hanya untuk pure teknik sipil, tapi juga untuk lingkungan, untuk tanaman juga bagaimana kita bisa mengontrol. Misalnya di proyek kami ini kita mengembangkan IoT sensing system untuk bisa mengatur smart irrigation system ya supaya tanaman itu selalu bisa diairi secara real time gitu, baik dalam keadaan kering juga. Flooding, ya banjir. Memang banjir itu kelihatannya masalah hidrologi, gitu ya, karena kan drainase kurang. Tapi kita bisa lihat beberapa daerah di Indonesia yang cukup besar, gitu ya. Dia sebenarnya tanah yang luas. Kenapa sih banjir bisa terjadi juga? Nah nanti sebenarnya ada kita lihat ada satu konsep di tanah tak jenuh
ketika musim kering, tanah tak jenuh itu mempunyai permeabilitas sangat kecil. Jadi ketika air hujan turun, dia nggak bisa masuk ke dalam tanah secara cepat, sehingga akhirnya mengembang di atas tanah. Gitu ya, dan ini yang menyebabkan banjir. Jadi konsep banjir itu sebenarnya bisa kita pelajari juga kalau kita tahu mekanika tanah tak jenuh. Ya, nah ini salah satu contohnya ketika kita punya unsaturated soil, permeability daripada tanah tak jenuh itu lebih rendah daripada permeabilitas tanah jenuh. Ya, jadi kita selalu apa yang kita pelajari sebenarnya selama ini permeabilitas itu cuma ada satu kalau jenis tanahnya sama. Tapi sebenarnya permeabilitas itu bisa berbeda-beda tergantung dari negatif pore water pressure yang ada di tanah tak jenuh. Nah, ini salah satu contohnya ketika tanah dalam keadaan tak jenuh, unsaturated soil, permeabilitasnya itu bisa sangat kecil, sehingga ketika air hujan masuk ke dalam tanah, dia nggak bisa mengalir secara cepat. Padahal hujan kan biasanya cukup deras per menit gitu di Indonesia. Jadi kita ngelihat dia mengembang atau dia ponding gitu ya di atas permukaan tanah sehingga menyebabkan banjir terjadi. Kalau kita tahu konsep daripada mekatina tanah tak jenuh, kita bisa menyediakan ya solusi yang terbaik untuk menghindari setidaknya meminimais banjir terjadi. Oke, nah dari sini kita bisa lihat bahwa mekanika tanah terjenuh itu aplikasinya bisa untuk perbaikan lereng, desain dinding penahan tanah, solusi mengenai banjir, bagaimana kita menangani soil contamination, kemudian juga plant health dan juga masalah mengenai problematic soil. Kemudian kita masuk sekarang ke teori daripada mekanika tanah tak jenuh. Ya, jadi kalau kita mempunyai muka air tanah, di atas muka air tanah itu ada yang namanya negatif pore water pressure. Ya, tadi saya udah bilang. Nah, kalau kita belajar mekanika tanah jenuh, ada yang namanya effective stress. Ya, ini selalu kita belajar total stress dikurangin positif pore water pressure. Di mekanika tanah tak jenuh, itu kita mengenal two stress state variable. Ya, effective stress itu namanya stress state variable. Ya, jadi variabel daripada mekanika tanah. Di mekanika tanah jenuh kita mengenal dua stress state variable. Yang satu namanya net normal stress. Net normal stress itu total stress dikurangin nggak hanya pore water pressure, tapi total stress dikurangin pore air pressure. Yang satu lagi namanya matrix suction. Nah, matrix suction itu adalah nama lain dari negatif pore water pressure. Ya, tentu ada pelajaran lain yang lebih detail. Yang saya mau kenalkan cuman ada dua parameter ya di mekanika tanah tak jenuh. Jadi lebih daripada mekanika tanah jenuh. Ya, nah, matrix suction ini yang memberi kontribusi tambahan shear strength di tanah tak jenuh. Nah, kita lihat di sini, ini kalau kita mempunyai tanah tak jenuh, ini ada yang namanya static equilibrium with water table. Ya, jadi negatif pore water pressure atau matrix suction itu naik. Ya, jadi 0 di ground water table, di muka air tanah, kemudian dia lurus terus sampai muka tanah. Ini dalam keadaan ideal gitu ya, yang mana di lapangan nggak akan mungkin terjadi. Karena yang di lapangan itu pasti nomor dua, ya nomor dua itu kalau ada musim kering yang sangat panjang, dia pasti ada evaporation. Yang yang kemungkinan lainnya adalah nomor tiga, ketika ada hujan, ya, nah ini apa namanya matrix suction-nya dia akan menurun. Ya, jadi nomor tiga atau nomor dua itu yang terjadi di lapangan. Ya, tentu saja kalau ada tanaman dia pasti akan mempengaruhi juga. Karena akar tanaman itu kan menghisap air dari dalam tanah, yang pasti akan mempengaruhi negatif pore water pressure. Ya, ini kalau kita belajar unsaturated soil, mekanika tanah tak jenuh itu ada yang namanya udara. Ya, dan interaksi antara udara sama air itu namanya contractile skin. Ya, jadi kita nggak hanya deal dengan solid particle dan air, tapi juga kita deal udara, air, contractile skin, dan solid particle. Kalau kita tahu bahwa mekanika tanah itu harus mengerti tentang propertiesnya, nah di mekanika tanah tak jenuh